Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Dewanti dengan NIM 190290066 dari Prodi Pendidikan Matematika ingin menjelaskan materi mengenai mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk minggu pertama dan kedua dengan materi yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Untuk konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan ini diantaranya memiliki beberapa materi. Yang pertama yaitu alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat yaitu mengenai esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima mengenai contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Nah, karena nilai pentingnya pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan, dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan dan ketahanan nasional dalam penerus bangsa masa depan yang sedang belajar dan akan menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan penduduk Indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Nah, Dwi Warna Purwa Cendekia Wasana. Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak untuk membangun manusia Indonesia memiliki sikap perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban, serta profesional. Nah, sikap ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan agar tetap berada dalam rel yang benar, yakni rel kebangsaan Indonesia. Sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban merupakan salah satu upaya dalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian integral supaya membangun sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelajaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan yang perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Bila mana memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka seseorang dikatakan berstatus sebagai warga negara, yaitu apabila karena kata warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Secara umum, pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Pada dasarnya, seorang warga suatu negara tidak selalu menjadi penduduk di negara tersebut. Secara hukum, menurut Undang-Undang tahun 1945, Pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan, pengertian warga negara dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli di suatu negara. Misalnya di Indonesia itu ada suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Minang, Dayak, dan
etnis lainnya yang merupakan keturunan yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada warga negara keturunan atau Fremdeling, yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli di Indonesia. Misalnya bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan lainnya yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi apakah itu kewarganegaraan? Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus. Kata civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata civic, yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic menghasilkan dua kata, civics yang memiliki arti ilmu kewarganegaraan dan civic education yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran kewarganegaraan telah diketahui di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Sedangkan secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengenai penjelasan pasal 37. Secara paradigma, dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu studi ilmiah tentang pendidikan ilmu kewarganegaraan, yang kedua yaitu mengenai program kurikuler pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga itu gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang secara koheren berangkat dari esensi dan mengarah pada upaya mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Ketika dilihat secara filosofis, sosial, politik, dan psikopedagogis, pendidikan kewarganegaraan memegang misi suci untuk pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, untuk mendidik kehidupan bangsa dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, bagaimanakah pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seseorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Nah, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif dan kreativitas. Pendidikan itu juga mengajarkan nilai kewarganegaraan dalam rangka identitas nasional. Dengan ini dapat diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak didik bangsa karena pendidikan kewarganegaraan membawa ajaran dan Pancasila yang juga harus kita amalkan, baik perbuatan atau segala macam isinya. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.
Nah, kita lanjut pada minggu ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai materi identitas nasional. Kita mulai dengan definisi identitas nasional. Yang pertama itu konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata. Dua kata yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yaitu bahasa Inggris, sedangkan kata nasional berasal dari kata national, yaitu juga dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sehingga apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya yang keempat yaitu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima yaitu semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Hukum dasar atau konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, kemudian konsepsi wawasan Nusantara, kemudian selanjutnya itu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, sehingga bagaimanakah jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit dan membantu sebuah bangsa. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, faktor pembentukan identitas bangsa yang pertama yaitu ada faktor primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara karena yang pertama agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Sehingga apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu atau manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional
nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara-negara atau bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing lalu menyatakan kemerdekaannya melalui identitas nasional. Yang ketiga yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa negara. Dalam hubungannya, antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat, tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem non habet imperum. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Sekarang kita lanjut untuk mengenai materi pada pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Sebelumnya kita harus mengetahui yaitu apa itu definisi daripada integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Untuk kata nation artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berlatar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik, yaitu memiliki orang-orang tersebut memiliki berbeda latar belakangnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa makna daripada integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Kita lanjut mengenai jenis-jenis integrasi. Jenis integrasi ini, untuk integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan massa, dan yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku atau yang dikenal dengan perilaku integratif. Nah, sekarang kita uraikan dari yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Kemudian, yang kedua yaitu ada integrasi wilayah. Nah, integrasi wilayah itu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai merujuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, untuk jenis integrasi yang keempat yaitu integrasi elit massa, yaitu integrasi elit massa merujuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekati perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Untuk yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Kemudian kita lanjut mengenai pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentuk suatu negara atau bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah. Nah, sehingga jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukanlah yang disebut dengan integrasi politik. Integrasi nasional diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Nah, pertama itu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ternyata
Menurut Suroyo, tahun 2002 ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan di Indonesia. Yang pertama itu ada model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua itu model integrasi kolonial, dan yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Kemudian kita lanjut mengenai pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor penentu tingkat integrasi, yaitu yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Kemudian, tantangan dalam membangun integrasi yaitu dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antar elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Nah, masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga ini memberikan kesan bahwa dalam kasus di Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Kemudian untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi daripada integrasi nasional, kita harus tahu bahwa sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun kerugian mental, spiritual, dan lain-lainnya. Sehingga integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan, dan bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi dari mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara yang baik. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Nah, pada pertemuan minggu ke-5 dan ke-6, kita akan membahas mengenai konstitusi dan undang-undang dasar 1945. Nah, di sini kita akan membahas yaitu peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Nah, konstitusi menjadi sesuatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi dan UUD 1945 merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak asasi seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, hak kebebasan.
Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan, melainkan pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjaga negara. Selain itu, adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak perlu penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Nah, untuk konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Kemudian yang ketiga itu konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Sehingga tujuan dibuat dari konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kita masuk kepada minggu ke-7 sampai ke-8 yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Kita mulai daripada bagaimana konsep dan urgensi daripada hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain atau manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain atau manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negaranya. Nah, kemudian mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Nah, dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, antara hak dan kewajiban. Kemudian kita menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara warga Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu ada Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Nah, berdasarkan sumber sosiologis, ini adalah karena terjadinya beberapa konflik atau adanya gejala sosiologis fundamental yang terjadi. Nah, berdasarkan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban hak negara dan warga negara adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian hak dan warga negara perlu saling ditegakkan karena hak dan warga negara merupakan sesuatu yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga antara hak dan kewajiban warga negara yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita lanjut pada pertemuan ke-10 dan 11 yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita mulai daripada pengertian demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila pengertiannya dapat dilihat secara khusus dan secara umum. Secara khusus, demokrasi Pancasila ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Nah, kemudian
kita lanjut kepada landasan pokok demokrasi Pancasila, ada 7. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Kemudian yang ketiga yaitu MPR atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Yang keempat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Yang kelima adalah pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang keenam yaitu mengenai materi negara merupakan pembantu presiden dan tidak dapat bertanggung jawab pada DPR, serta yang ketujuh adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Dan untuk prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama yaitu melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. Yang ketiga, adanya badan peradilan yang merdeka dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. Yang keempat, memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kelima, adanya pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang dasar. Yang ketujuh, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesembilan yaitu mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Serta yang ke-10 adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar seperti berikut ini, yaitu Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Kemudian pemerintah negara ini berjalan berdasar sistem hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Selanjutnya kita masuk kepada materi minggu ke-12 yaitu mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam menjalankan upaya penegakan hukum haruslah mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Nah, konsep Indonesia dalam menegakkan hukum yang berkeadilan adalah upaya penegakan hukum yang sangat erat hubungannya dengan tujuan negara tersebut. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara kesatuan Republik Indonesia tidak didasarkan pada kepentingan dan kekuasaan belaka, melainkan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Artinya, semua masalah yang menyangkut kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk kepada pertemuan minggu ke-13-14 yaitu mengenai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Juga menekankan pentingnya kerjasama antar wilayah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, secara etimologi, kata wawasan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pandangan atau penglihatan, serta Nusantara yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti antar pulau-pulau atau wilayah kepulauan. Jadi, secara etimologi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai pandangan atau penglihatan tentang wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan menurut TAP MPR nomor 1993 dan 1948, wawasan Nusantara adalah pandangan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap mental yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagai suatu kesatuan yang harus dikelola dan dikembangkan sebagai satu kesatuan utuh, serta menyadari bahwa perbedaan yang ada di antara daerah-daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dikembangkan dan digali secara bijak dan proporsional.
Tujuan dari Wawasan Nusantara adalah untuk mempromosikan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara juga dikenal sebagai wawasan kepulauan, bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya unik di Nusantara. Hal ini juga menekankan pentingnya keseimbangan regional yang merupakan konsep utama yang ingin dicapai melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan kekuatan politik yang adil dan merata di seluruh negeri. Selanjutnya, mengenai kedudukan Wawasan Nusantara. Konsep Wawasan Nusantara memiliki posisi yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Nah, salah satu prinsip dasar negara Indonesia dan dianggap sebagai visi dan misi nasional. Nah, gagasan tersebut telah digunakan sebagai kerangka pembangunan nasional dan politik luar negeri sejak awal. Hal tersebut juga merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan keutuhan wilayah. Nah, Wawasan Nusantara telah dimasukkan dalam Konstitusi Indonesia dan dianggap sebagai prinsip dasar negara, termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai sarana untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Nah, contoh Wawasan Nusantara ini yang pertama yaitu pembangunan daerah, yang kedua ada pelestarian warisan budaya, yang ketiga yaitu ada kurikulum pendidikan nasional, yang keempat ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada materi terakhir yaitu mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu negara yang mencakup keuletan dan semangat untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi dan situasi suatu negara selalu menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga ketahanan nasional harus dipertahankan dan dibangun agar dapat beradaptasi dengan keadaan. Jika dilihat secara luas, terdapat 3 wajah dari ketahanan. Yang pertama yaitu sebagai kondisi dinamis yang merujuk pada situasi nyata yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Yang kedua yaitu sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan negara yang membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga itu sebagai metode berpikir, yaitu pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas yang untuk membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam hal ini, ketahanan memandang gatra sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Untuk fungsi ketahanan nasional adalah salah satu aspek dari ketahanan nasional adalah doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk memastikan terciptanya pola pikir, pola tindakan, pola sikap, dan pola kerja yang menyatukan langkah bangsa dalam skala internasional, lokal, dan multidisiplin. Konsep doktrin ini diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terpaku pada pembangunan secara terpisah-pisah, yang dapat menyebabkan pemborosan waktu, sumber daya, dan energi yang bahkan berpotensi mengganggu pembangunan nasional di seluruh sektor dan program cita-cita nasional. Ketahanan juga berfungsi sebagai landasan utama pembangunan nasional, yaitu sebagai arah dan pedoman. Namun, dalam perkembangannya, ketahanan nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam Indonesia, seperti adanya gerakan separatisme dan terorisme, yaitu seperti gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan terorisme. Nah, ciri dari ketahanan nasional ini adalah ciri prasyarat utama untuk negara berkembang yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi ancaman dan hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Metode Astagrata digunakan untuk menggambarkan semua aspek kehidupan nasional yang terdiri atas 3 aspek alamiah dan 5 aspek sosial. Untuk sifat ketahanan nasional, yang pertama itu harus mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, yang kelima konsultasi dan kerjasama. Contoh daripada ketahanan nasional adalah yang pertama kemampuan militer dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas wilayahnya. Yang kedua contohnya sistem keamanan dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman seperti terorisme, kejahatan, dan lainnya. Kemudian unsur ketahanan nasional itu ada yang pertama ketahanan nasional pancagrata, yang kedua ketahanan aspek ideologi, dan untuk mempertahankan cara ketahanan nasional berdasarkan geografi yaitu kita harus penting untuk memahami potensi wilayah udara, laut, dan iklim.
serta ruang hidup yang strategis, serta memahami kelemahan yang ada. Kemudian kita harus juga melihat dari sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan